pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapih, selengean begitu ya. Dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Benar nggak sih? Nah, Pramwan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Oh iya. Lalu juga ada bantuan istana wakil presiden begitu ya. Misalkan kayak goodie bag, ada namanya istana wakil presiden ya. Udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di istana presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google, itu Gibrannya nggak ada, lagi bagi-bagi susu. Meskipun terakhir gue cek di Instagram dia diikutkan rapat ya dengan beberapa menteri. Terakhir ya. Tahu kali dia tahu Tempo menulis kali ya. Barangkali ya gitu. Ya biasanya kalau Tempo sudah menuliskan itu kemudian akhirnya orang mencoba untuk membantah. Nah makanya gue omongin duluan supaya tidak dibantah gitu. Ingat nggak sih waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya. Ada omongan itu. Nah tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan, mobil dual machine. Apa tuh? Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Ya oke. Nah memang banyak yang bilang ya ini sebenarnya kita udah full bucket, bahan wawancara, keterangan segala macam itu udah lama banget ya, yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja begitu. Ya gue inget dari Januari gue sudah minta kan, coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran gitu. Banyak banget Pram, kayak misalkan ini yang remeh ya, pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapih, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan Gibran itu udah rapih dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya. Tapi kemudian di-tackle oleh istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Oh gitu. Menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke, jadi kita melihat konstelasinya sekarang semacam itu ya. Hubungan Prabowo dan Gibran tidak terlalu baik gitu kan. Tapi hubungan Prabowo dan Jokowi juga sebenarnya terkesannya baik-baik saja nih. Kan dia mengutus Jokowi untuk datang ke acara pemakamannya Paus Fransiskus ke Vatikan. Ya betul, itu karena memang Jokowi kan yang menerima Paus Fransiskus ketika dia masih menjabat sebagai presiden begitu ya. Makanya dikasih udah nih aja lah yang jalan. Gitu. Per hari ini ada sekelompok orang, sekelompok masyarakat, sebut saja misalnya Purnawirawan TNI, meminta wakil presiden untuk diganti karena melihat situasi politik yang berkembang. Saya kira ini adalah bagian dari dinamika politik dalam setiap rezim yang ada di negara kita. Mari kita cek satu persatu, Pak Jokowi. Kita bisa cek ketika ada protes, demonstrasi, kelompok aktivis mahasiswa terkait dengan kebijakan yang misalnya tidak pro dengan rakyat, pasti ujung-ujungnya turunkan presiden, masukkan presiden, adili jalanan dan seterusnya. Kan sering kita dengarkan itu. Bukan hanya Jokowi, SBY pun juga begitu. Mengalami itu juga ya, Mas. Ketika ada kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik terkait dengan isu hutang, zaman SBY, kelompok-kelompok kritis dan aktivis, kalau demo pasti minta presidennya turun. Di zamannya Mega, di zamannya Gus Dur lagi, bahkan Habibie ketika jadi presiden melanjutkan dari Soeharto, kan banyak yang menolak. Mungkin ini pertama kali dalam sejarah yang minta diturunkan itu adalah wakil presiden. Ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan Indonesia, terutama pasca reformasi, wakil presiden diminta diturunkan baru sekarang ini. Saya kadang berpikir apa ya yang kira-kira membuat ini agak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya.
Kalau ada orang protes, ada orang marah, tidak setuju dengan kebijakan, yang disasar presidennya. Ya. Hari ini wakil presiden. Kalau saya membaca argumentasi dari tuntutan Purnawirawan itu, kan itu poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Poin yang ke-8. Ada banyak poin ya. Ternyata itu korespondensi historisnya. Kalau kita tarik ke belakang, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden. Yang dianggap di situ Mas Wapres Gibran yang awalnya tidak cukup umur, tiba-tiba cukup umur gara-gara putusan itu. Kan itu yang sebenarnya akar masalahnya. Ya. Artinya apa? Ada pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya menerima dan mungkin sampai kapanpun tidak akan menerima bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap biang masalah yang memang harus dipersoalkan hingga saat ini. Wajar kalau kemudian per hari ini Purnawirawan itu mempersoalkan itu. Kan begitu jalan ceritanya, Pak. Kalau kita tracking satu persatu, ternyata persoalan putusan Mahkamah Konstitusi itu buntutnya panjang, Pak. Bahkan produk politik yang sudah sah secara legitimate, pemenang pemilu 2024 juga dipersoalkan. Iya. Nah, yang kemudian menjadi ramai itu, yang ngomong ini adalah Purnawirawan TNI. Sorry itu saya harus kita katakan, selama ini tentara itu adalah orang yang dilihat oleh publik hidup dan matinya adalah untuk bangsa dan negara, Pak. Enggak terkait dengan posisi wakil presiden Republik Indonesia. Padahal kalau kita mau tracking satu persatu itu ada 8 poin kok. Ya, 8 poin itu ya memang kalau kita mau breakdown satu-satu itu memang adalah semacam pernyataan sikap politik dari para purnawirawan TNI. Sama yang menjadi ramai itu yang ngomong Purnawirawan, Bos. Punya rekam jejak, punya pengalaman, hidup dan matinya adalah untuk bangsa dan negara. Istana pun kan merespon. Jarang-jarang loh MPR bicara langsung menanggapi soal ini. Jarang-jarang loh ketua umum partai, anggota dewan ngomong soal ini. Berarti ini barang sensitif karena menyangkut posisi orang nomor 2 di negara kita. Ini sepertinya memang serangan yang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Coba kita cek poin kedua, saya hafal loh. Poin yang kedua itu adalah satu nih, mendukung secara penuh program strategis Prabowo kecuali IKN. Coba bayangin. Ini mendukung penuh tapi ada kecualinya, Pak. Bagaimana publik mengkonfirmasi bahwa serangan semakin agresif kepada Jokowi dan keluarga besarnya, Pak. Karena sebelum Mas Wapres ini ada kisruh-kisruh ijazah. Dimainin lagi kan. Betul. Sebelumnya juga soal mobil SMK. Bahkan urusan Patikan, padahal itu putusan dari negara, utusan dari negara, panjang juga ceritanya. Macam-macam lah seterusnya. Itulah yang saya sebutkan. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang masih menganggap manuver politik Jokowi di jelang akhir kekuasaannya berakhir itu belum diterima sepenuhnya. Wajarlah kritik kanan kiri bermunculan di mana-mana. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Kalau kita lihat ya bagaimana Prabowo dan Gibran ini hubungannya ternyata tidak baik-baik saja ya. Ini dibongkar oleh bocor halus Tempo yang mengatakan bahwa Gibran ini seolah jalan sendiri ya, dan Prabowo jalan sendiri. Ini membuat kita itu tercengang ya. Bagaimana presiden dan wakil presiden ini seolah berjalan sendiri ya, kata bocor halus Tempo. Dan ini membuat kita tuh bingung ya. Kalau kita lihat Ma'ruf Amin pada saat menjadi wakil presiden Jokowi, seolah beliau tidak pernah tampil di publik ya. Artinya hanya di belakang layar saja. Namun berbeda dengan Gibran yang saat ini menjadi wakil presiden Prabowo yang selalu ingin tampil di depan. Bahkan beliau sangat aktif di media sosial YouTube-nya, Instagram dan TikTok-nya ya, yang selalu seolah eksis ya. Dan tidak mau kalau beliau itu hanya di belakang layar. Bagaimana menurut kalian?